Meski jauh dari keluarga bukan berarti nggak bisa masak. Masak itu mudah, yang penting berani mencoba. Untuk bisa masak, ada beberapa hal yang harus kalian ketahui. Mau tahu? Pertama, kenali beberapa alat. Contoh, pisau. Pilih pisau sesuai dengan fungsinya. Kedua, kenali beberapa bahan. Karena ada sebagian bahan yang cukup diolah setengah matang atau sebaliknya. Ketiga, ada beberapa bumbu yang harus diketahui. Contoh, bumbu kering, bumbu segar. Juga ada bumbu-bumbu yang harus dipersiapkan, dihaluskan, atau dirajang kasar. Keempat, ada beberapa teknik masak. Contohnya, menumis, menggoreng, mengukus, merebus, membakar, dan mengasap. Oke, kali ini saya akan membuat nasi kare. Nasi kare tentunya yang praktis, yang mudah dibuatnya. Bahan-bahannya terdiri dari beras. Ini berasnya sudah saya cuci, takarannya kurang lebih pakai ini bisa. Jadi kalau kalian pakai gelas ukuran yang ada di rice cooker bisa juga, atau kalian pakai gelas yang lain juga bisa yang ada di rumah kalian. Oke, nah kemudian beras sudah dicuci, kemudian air. Perbandingan antara beras dengan air adalah 1:1,5. Jadi misalnya berasnya 1 bagian, maka airnya 1,5. Itu khusus untuk beras yang pulen. Ciri-ciri beras yang pulen, bulir-bulirnya lebih bulat. Jadi makin panjang berasnya, maka dia akan lebih perak. Oke, setelah beras, air, di sini akan ada bumbu. Di sini saya pakai adalah bumbu kari Jepang seperti ini. Bumbu kari. Nah, ini bumbu kari Jepang ya, khas Jepang. Nah, bumbu kari khas Jepang seperti ini. Oke, bumbunya ini. Jadi ini udah ada komposisi rempah-rempah ya. Tentu beda dengan bumbu kari Timur Tengah atau Indonesia. Dia akan lebih tajam rasanya. Kemudian ini ada cabai kering. Cabai kering kalian juga bisa pakai cabai segar. Atau kalau tidak suka pedas bisa pakai paprika. Jadi ini menurut selera. Oke. Kemudian di sini untuk menambah rasa lebih mantap, saya tambahkan di sini kaldu instan. Yang saya pergunakan di sini adalah kaldu instan ayam. Untuk varian isinya, saya pakai potongan ayam, ya. Tambahkan buncis sebagai sayurannya atau serat. Kemudian saya tambahkan lagi telur. Telur bisa telur puyuh atau telur ayam. Ini saya pakai telur ayam yang sudah direbus. Kalau telur puyuh juga pakainya yang sudah direbus. Nah, untuk isiannya kalian juga bisa variasikan menurut selera masing-masing. Bisa juga dari bahan sisa yang kemarin, misalnya masak semur. Nah, ayamnya diganti dengan semur ayam. Jadi semuanya bisa dirubah-rubah menurut selera kalian. Oke, nah sekarang pertama-tama kita masukkan dulu berasnya ke dalam panci rice cooker. Berasnya kita masukkan, ya tentu tadi udah dicucikan ya berasnya. Nah setelahnya, kemudian tuangi air. Masukkan bumbunya bertahap. Ini bumbu kari sambil diaduk. Masukkan cabenya. Kaldu instan, daging ayamnya. Daging ayam kamu bukan sosis juga bisa ya, atau nggak pakai ayam juga bisa. Buncisnya, di sini saya pakai buncis, telur. Nah, dah semuanya sudah masuk. Sekarang kita tinggal proses masak. Oke, kita tunggu dia matang. Kita lihat nasinya, coba udah matang belum ya? Wah, sudah mateng.
Tuh, gampang kan bikinnya? Enak banget ini, tuh lihat. Wow. Tuh ya, kita lihat ya sekarang ya. Nah, kita tuangkan nasinya dulu. Tuh, cuman kayaknya sih kurang kuning ya. Jadi kalau warnanya mau tambah kuning, tinggal tambahkan tadi ya. Tadi berapa tadi? 1,5 apa? Bisa sampai 2. Jadi selera lah ya. Tuh, ada telurnya, udah ada sayurannya. Nah, kalau di Jakarta, di Indonesia mau bikin pakai pete enak. Tuh, saya sampai ngeces. Oke. Nah, tuh ya, jadi nanti dipotong. Ini kayaknya bisa untuk berdua, bertiga juga bisa. Oke, nah ini dia nasi kuningnya. Nasi kare sudah siap disantap. Nasi kare, nasi kuning gampang kan bikinnya? Kalau ulang tahun bikin aja nasi kare. Oke, selamat mencoba. Gimana? Sudah dicoba resep-resepnya? Semoga tips dan resep-resep yang saya sampaikan bermanfaat buat kalian dan bisa menambah wawasan. Terima kasih, sampai jumpa di resep-resep berikutnya.